Kabut pagi selalu turun perlahan di pedalaman itu. Hutan membentang luas, hijau dan sunyi, seolah menjadi pelindung alami bagi kampung kecil yang berdiri di tepi sungai panjang berarus tenang. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri berjajar, dihiasi ukiran khas Dayak yang diwariskan turun-temurun. Suara burung enggang kadang terdengar dari kejauhan, menyatu dengan gemericik air dan desir angin yang menggesek dedaunan. Di sanalah ia dilahirkan dan dibesarkan. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan aroma kayu basah, tanah hutan yang lembab, serta suara gong adat yang ditabuh saat upacara berlangsung. Ia tumbuh dalam keluarga Katolik yang dihormati di kampungnya. Ayahnya dikenal sebagai sosok tegas namun adil, sementara ibunya lembut dan rajin membantu siapapun yang membutuhkan. Rumah mereka tak pernah sepi dari tamu, entah untuk sekadar minum kopi, meminta saran, atau membicarakan urusan adat. Sebagai anak sulung, ia dididik dengan disiplin dan tanggung jawab. Sejak usia belia, ia sudah terbiasa membantu orang tua, menimba air dari sungai, mencari kayu bakar, atau mengantar hasil kebun ke rumah tetangga yang sedang sakit. Namun bukan hanya itu yang membuatnya disegani. Ia juga dikenal sebagai anak yang taat dalam urusan agama. Setiap minggu pagi, sebelum matahari sepenuhnya menembus sela pepohonan, ia sudah rapi mengenakan pakaian terbaiknya. Gereja kecil bercat putih yang berdiri tak jauh dari kampung menjadi tempat yang sangat ia cintai. Loncengnya mungkin tak semegah gereja di kota, tetapi baginya, suara dentangnya adalah panggilan suci yang menggetarkan hati. Ia duduk di bangku depan bersama anak-anak lain. Suaranya paling lantang saat menyanyikan lagu pujian. Ketika Romo bertanya tentang isi khotbah minggu sebelumnya, tangannya hampir selalu terangkat lebih dulu. Ia hafal doa-doa, mengerti tata cara ibadah, dan sering dipercaya membantu menyiapkan lilin serta membersihkan altar. Orang-orang kampung kerap memuji orang tuanya. "Anakmu kelak akan jadi pemimpin besar," kata seorang tetua adat suatu sore. Ia hanya tersenyum malu, menundukkan kepala. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya, menjadi anak baik dan taat adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Di luar gereja, ia tetap menjadi anak rimba yang tangguh. Ia pandai menyusuri jalan setapak di hutan tanpa tersesat. Ia tahu kapan musim buah tiba, dan bagaimana membaca tanda-tanda alam sebelum hujan turun. Dalam setiap upacara adat, ia berdiri tegap menyaksikan tarian perang dan mendengarkan kisah leluhur yang diceritakan berulang-ulang oleh para tetua. Ia mencintai tanah kelahirannya. Ia mencintai adatnya. Ia mencintai keluarganya. Hidupnya tampak lengkap. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam diam. Suatu malam, ketika listrik dari genset kampung telah dimatikan dan hanya cahaya lampu minyak yang menerangi ruang tamu, ia duduk sendiri memandangi langit dari jendela kayu. Bintang-bintang bertebaran, begitu banyak hingga sulit dihitung. Hutan terasa sunyi, hanya suara serangga yang bersahutan. Ia teringat khotbah minggu pagi tentang kasih Tuhan yang tak terbatas, tentang pengorbanan dan keselamatan. Ia percaya semua itu. Ia telah diajarkan sejak kecil untuk percaya. Namun entah mengapa, ada pertanyaan kecil yang muncul di sudut hatinya. Bagaimana wujud kasih itu sebenarnya? Mengapa manusia harus melalui begitu banyak penderitaan jika Tuhan begitu mengasihi? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan pada siapapun. Ia hanya menyimpannya dalam hati, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ia tetap aktif membantu kegiatan gereja. Bahkan ketika Romo berhalangan hadir, ia bersama beberapa pemuda lain membantu memimpin doa bersama. Warga semakin kagum padanya. Ia dianggap calon penerus yang akan menjaga iman dan tradisi kampung. Namun setiap kali ia berdoa, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Ia berlutut,
menundukkan kepala, mengucapkan doa-doa yang sudah sangat ia hafal. Kata demi kata meluncur lancar dari bibirnya. Tetapi hatinya terkadang terasa kosong, seperti ada jarak tipis antara dirinya dan Tuhan yang ia sembah. Ia mencoba mengusir perasaan itu. Mungkin aku kurang khusyuk, pikirnya. Ia pun berusaha lebih rajin. Ia membaca kitab suci lebih lama. Ia ikut kegiatan pelayanan sosial ke kampung seberang sungai. Ia membantu memperbaiki atap gereja yang bocor tanpa diminta. Semua ia lakukan dengan tulus. Dan memang, ia merasakan kebahagiaan saat bisa membantu sesama. Wajah-wajah yang tersenyum ketika menerima pertolongannya menjadi sumber semangat baginya. Ia percaya bahwa berbuat baik adalah cara terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi tetap saja, pada malam-malam tertentu, kegelisahan itu datang lagi. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Dalam beberapa upacara adat, doa-doa kepada roh leluhur masih dipanjatkan. Di sisi lain, di gereja ia diajarkan tentang satu Tuhan yang Maha Kuasa. Ia menghormati adat, namun juga ingin setia pada ajaran gereja. Kadang hatinya bingung, bagaimana keduanya berjalan berdampingan? Ia tidak menentang. Ia tidak memberontak. Ia hanya bertanya dalam hati. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai setelah membantu ayahnya memperbaiki perahu. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya senja yang kemerahan. Ia memandangi arus yang tak pernah berhenti. Kemana sebenarnya air ini pergi? Gumamnya pelan. Ayahnya yang duduk tak jauh darinya tersenyum. Air selalu tahu jalannya kembali ke laut, katanya singkat. Jawaban itu sederhana, tetapi justru membuatnya semakin berpikir. Jika air punya tujuan yang jelas, bagaimana dengan manusia? Apakah hidup hanya tentang lahir, bekerja, berkeluarga, lalu mati? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia pahami? Malam itu ia kembali menatap langit. Hatinya tidak memberontak, tidak pula ingin meninggalkan keyakinannya. Ia hanya ingin memahami lebih dalam. Ia ingin mengenal Tuhan bukan sekadar lewat hafalan doa, tetapi lewat keyakinan yang benar-benar ia rasakan di dalam dada. Ia takut dengan pertanyaannya sendiri. Bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan itu dianggap sebagai keraguan? Bagaimana jika orang-orang yang mencintainya kecewa? Ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama orang tuanya yang begitu bangga padanya. Ia tidak ingin mengecewakan warga kampung yang melihatnya sebagai teladan. Maka ia memilih diam. Ia tetap menjadi anak yang sopan, tetap membantu gereja, tetap tersenyum pada siapa saja. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, ada pencarian yang baru saja dimulai. Suatu malam, saat doa keluarga selesai dipanjatkan, ia menahan ibunya yang hendak beranjak. "Ibu," katanya pelan, "apakah Tuhan selalu mendengar doa kita?" Ibunya tersenyum lembut. "Tentu saja. Tuhan tidak pernah tidur." "Kalau begitu, mengapa kadang kita tetap merasa sendirian?" Ibunya terdiam sejenak, lalu mengelus kepalanya. "Mungkin karena kita belum cukup sabar menunggu jawabannya." Jawaban itu menenangkan, namun tidak sepenuhnya menghapus kegelisahannya. Ia tahu ibunya berbicara dengan keyakinan penuh. Ia menghormatinya. Tetapi di dalam dirinya, ada keinginan untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Jawaban yang benar-benar membuat hatinya tenang tanpa sisa tanya. Angin malam berembus lembut melalui celah dinding kayu. Ia kembali memejamkan mata dalam doa. Kali ini doanya berbeda. Bukan lagi sekadar rangkaian kalimat yang dihafal, melainkan bisikan hati yang jujur. "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada dan mendengar, tunjukkanlah aku jalan yang membuat hatiku benar-benar mengenal-Mu." Ia tidak tahu bahwa doa sederhana itu kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Di kampung kecil yang damai itu, ia masih dikenal sebagai anak teladan, calon pemimpin masa depan, kebanggaan keluarga. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa jauh di dalam hatinya, sebuah perjalanan panjang sedang dimulai. Perjalanan mencari makna hidup dan mengenal Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Kabut pagi esok hari tetap turun seperti biasa.
Burung-burung tetap bernyanyi. Gereja kecil itu tetap berdiri kokoh. Hidup seolah berjalan tanpa perubahan. Namun di dalam diri seorang anak rimba yang taat dan dicintai, benih pencarian telah tumbuh. Dan benih itu tak akan pernah bisa diabaikan lagi. Musim kemarau datang perlahan ke pedalaman itu. Sungai yang biasanya meluap kini surut, memperlihatkan bebatuan besar di tengah arusnya. Hutan masih hijau, tetapi udara terasa lebih hangat dari biasanya. Aktivitas kampung tetap berjalan seperti biasa. Berladang, menangkap ikan, memperbaiki perahu, dan sesekali menerima kedatangan orang luar yang bekerja di sekitar wilayah tersebut. Beberapa bulan setelah kegelisahan itu mulai tumbuh di dalam hatinya, datanglah sekelompok perantau dari kota. Mereka bekerja sebagai teknisi dan pekerja proyek kecil yang membantu memperbaiki jalur distribusi bahan pokok ke pedalaman. Kehadiran mereka tidak terlalu mengundang perhatian, karena sesekali kampung itu memang didatangi orang luar. Namun ada satu hal yang berbeda. Setiap sore menjelang matahari tenggelam, 2 atau 3 dari mereka terlihat membasuh wajah, tangan, dan kaki di tepi sungai. Setelah itu mereka menggelar kain kecil di tanah datar dan berdiri menghadap satu arah. Gerakan mereka teratur. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, lalu kembali berdiri. Awalnya ia hanya memperhatikan dari jauh. Ia tidak merasa terganggu. Ia juga tidak merasa tertarik. Ia hanya penasaran. Suatu sore, ketika ia sedang memperbaiki jaring ikan tak jauh dari tempat mereka biasa beribadah, salah seorang dari perantau itu tersenyum kepadanya. "Kami tidak mengganggu, kan?" tanyanya dengan ramah. Ia menggeleng cepat. "Tidak, silakan saja." "Ini salat," lanjut lelaki itu singkat, seolah menjelaskan tanpa diminta. Ia mengangguk. Ia pernah mendengar tentang salat dari pelajaran sekolah, tetapi belum pernah melihatnya sedekat itu. Ada sesuatu dalam gerakan mereka yang membuatnya terdiam. Ketenangan yang sulit ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, salah satu perantau itu meminta bantuannya mengangkat kayu. Dari situlah percakapan pertama mereka benar-benar dimulai. "Di kampung ini mayoritas Katolik, ya?" tanya lelaki itu sambil menyeka keringat. "Iya," jawabnya singkat. "Kami sudah lama." Lelaki itu tersenyum. "Bagus. Setiap orang pasti punya jalan untuk mengenal Tuhan." Kalimat itu terdengar sederhana, tidak mengandung ajakan, tidak pula perbandingan. Hanya pernyataan lembut yang justru membuatnya berpikir. Sejak hari itu, mereka sesekali berbincang. Awalnya hanya soal pekerjaan dan kehidupan kota. Lama-kelamaan pembicaraan merambah hal yang lebih dalam. Suatu senja, ketika langit memerah di balik pepohonan, ia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kalian harus salat 5 kali sehari?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, lalu memandang sungai yang mengalir tenang. "Karena kami percaya Tuhan itu satu, dan kami ingin selalu diingatkan tentangnya, bukan hanya seminggu sekali." Jawaban itu membuatnya terdiam. "Bukankah Tuhan tahu isi hati kita tanpa harus diingatkan?" tanyanya lagi. "Benar," jawab lelaki itu lembut. "Tapi manusialah yang sering lupa." Kalimat itu seperti mengetuk sesuatu di dalam dadanya. Ia teringat pada dirinya sendiri, pada doa-doa yang terkadang ia ucapkan tanpa benar-benar merasakan maknanya, pada kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan, pada rasa kosong yang kadang muncul meski ia telah menjalankan semua kewajibannya. Sejak percakapan itu, ia mulai memperhatikan lebih banyak. Ia melihat bagaimana para perantau itu tetap salat meski hujan turun deras. Ia melihat mereka bangun sebelum fajar, berjalan pelan ke sungai untuk berwudu dalam udara dingin. Ia melihat mereka menolak minum saat siang hari di bulan tertentu, meski cuaca panas menyengat. "Apa kalian tidak lelah?" tanyanya suatu kali. "Tentu lelah," jawab salah seorang dari mereka sambil tersenyum. "Tapi ada ketenangan setelahnya. Seperti hati ini dicuci setiap hari." Kata-kata itu melekat kuat di pikirannya. Hati dicuci. Malam-malam berikutnya, kegelisahannya semakin terasa.
Ia tetap datang ke gereja setiap minggu. Ia tetap memimpin doa keluarga. Ia tetap membantu kegiatan kampung. Tidak ada yang berubah di luar dirinya. Namun di dalam, pergulatan itu semakin dalam. Suatu hari, salah satu perantau itu memberinya sebuah buku kecil. Sampulnya sederhana. Kalau ingin tahu tentang Islam, bacalah ini. Tidak perlu buru-buru. Tidak perlu percaya dulu. Hanya membaca. Ia menerima buku itu dengan tangan sedikit gemetar. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia membuka halaman demi halaman. Ia membaca tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan yang mutlak, tentang Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tentang hubungan langsung antara hamba dan penciptanya tanpa perantara. Ia membaca perlahan. Kadang berhenti lama pada satu paragraf. Kadang menutup buku itu sejenak karena dadanya terasa sesak. Ada bagian yang membuatnya tidak setuju. Ada pula bagian yang justru membuat hatinya bergetar. Ia tidak langsung percaya. Ia tidak langsung tertarik. Tetapi ia tidak bisa berhenti membaca. Di sela aktivitasnya, ia mulai sering menyendiri. Duduk di tepi sungai, memandangi arus yang tak pernah berhenti. Ia membandingkan apa yang selama ini ia yakini dengan apa yang baru saja ia baca. Apakah mungkin Tuhan benar-benar esa tanpa sekutu? Apakah mungkin kedekatan dengan Tuhan tidak memerlukan perantara apapun? Apakah mungkin ketenangan yang ia cari selama ini ada pada konsep kepasrahan total itu? Suatu sore, ia kembali menyaksikan para perantau itu salat. Kali ini ia berdiri lebih dekat. Saat mereka sujud, dahinya menyentuh tanah dengan begitu khusyuk. Tidak ada suara selain desir angin dan bisikan doa yang lirih. Tiba-tiba dadanya terasa hangat. Entah mengapa, melihat sujud itu membuatnya ingin menangis. Ia teringat doanya beberapa bulan lalu, permintaan agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar-benar membuat hatinya mengenalnya. Apakah ini jawabannya? Atau hanya rasa penasaran sesaat? Ia takut dengan pikirannya sendiri. Ia takut dianggap mengkhianati keluarganya. Ia takut mengecewakan kampung yang membesarkannya. Ia takut dicap sebagai anak yang goyah iman. Namun ia juga tidak bisa membohongi hatinya. Setiap kali berbicara tentang tauhid, tentang Tuhan yang satu, tentang kepasrahan total kepadanya, ada ketenangan aneh yang menyelinap masuk ke dalam dada. Suatu malam, ia mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Di kamarnya yang sederhana, ia berdiri menghadap arah yang pernah ia perhatikan dari para perantau itu. Ia tidak tahu bacaan salat. Ia hanya berdiri, lalu menunduk, lalu bersujud. Dahinya menyentuh lantai kayu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu kepada siapa tepatnya ia sedang bersujud. Ia hanya tahu bahwa dalam posisi itu, ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan sesuatu yang maha besar. Dan untuk pertama kalinya, rasa kecil itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Ia segera bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa bersalah. Ia merasa bingung. Ia merasa lega. Pergulatan batinnya kini tidak lagi sekadar pertanyaan. Ia mulai merasakan sesuatu. Hari-hari berikutnya, ia semakin banyak bertanya tentang makna ibadah, tentang tujuan hidup dalam Islam, tentang konsep takdir dan kepasrahan. Salah seorang perantau itu pernah berkata, dalam Islam, hidup adalah perjalanan kembali kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan, makan, bekerja, bahkan tersenyum, bisa menjadi ibadah jika diniatkan karenanya. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Jika hidup bisa menjadi ibadah, maka setiap langkah memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia. Ia mulai melihat hidupnya dengan cara berbeda. Hutan yang luas bukan sekadar tempat mencari kayu. Sungai yang panjang bukan sekadar sumber ikan. Semua terasa seperti tanda-tanda kebesaran Tuhan yang satu. Namun bersamaan dengan itu, rasa takutnya juga semakin besar. Bagaimana jika suatu hari ia harus memilih? Bagaimana jika pencariannya ini membawanya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan?
Di tengah malam yang sunyi, ia kembali berdoa. Kali ini doanya lebih jujur dari sebelumnya. Tuhan, jika Engkau benar-benar satu seperti yang mereka katakan, tunjukkanlah aku tanpa membuatku menyakiti orang-orang yang kucintai. Air matanya kembali jatuh. Di pedalaman yang sunyi itu, tidak ada yang tahu bahwa di dalam hati seorang anak yang taat dan dicintai, benih keyakinan baru mulai tumbuh. Belum kuat, belum pasti, tetapi cukup untuk membuatnya tak lagi sama seperti dulu. Pergulatan itu belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, di setiap pembahasan tentang keesaan Tuhan, ia mulai merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Dan ketenangan itu, perlahan, mengubah arah hidupnya. Malam itu hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara gong adat. Tidak ada percakapan warga di beranda rumah panggung. Hanya bunyi serangga malam dan angin yang menggesek dinding kayu. Ia duduk sendirian di tepi sungai, tempat yang sejak kecil menjadi ruang paling jujur bagi dirinya. Bulan menggantung pucat di langit. Pantulannya di permukaan air terlihat bergetar, seolah mengikuti kegelisahan yang selama ini berputar di dalam dadanya. Proses pencarian itu telah berlangsung berbulan-bulan. Ia membaca diam-diam. Ia berdiskusi dengan hati-hati. Ia menangis dalam sujud yang belum sempurna. Ia menimbang setiap risiko, setiap kemungkinan. Bukan karena ia ingin memberontak. Bukan karena ia membenci masa lalunya. Justru karena ia mencintai keluarganya. Ia takut melukai mereka. Namun satu hal tidak bisa ia bohongi lagi. Setiap kali ia membaca tentang keesaan Tuhan, hatinya terasa lapang. Setiap kali ia mendengar ayat-ayat tentang kepasrahan total kepada Sang Pencipta, ada ketenangan yang mengalir perlahan, seperti sungai di hadapannya malam itu. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Bukan memilih untuk melawan siapapun, tetapi memilih untuk jujur pada hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi salah satu perantau yang selama ini sering berdiskusi dengannya. Wajahnya pucat, tangannya dingin. "Aku ingin mengucapkannya," katanya pelan. Lelaki itu menatapnya lama, seolah memastikan bahwa keputusan itu bukan karena emosi sesaat. "Apakah kamu yakin?" tanyanya lembut. Ia mengangguk. Air matanya sudah menggenang bahkan sebelum kata-kata itu terucap. "Aku sudah terlalu lama melawan hatiku sendiri." Mereka tidak melakukannya di tempat ramai, tidak di masjid besar, tidak pula di hadapan banyak orang. Hanya di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kampung, dengan 2 orang saksi. Saat ia duduk bersila, lututnya terasa lemas. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar keluar. Kalimat itu diajarkan perlahan kepadanya. Ia mengikuti dengan suara bergetar. Setiap kata terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu konsekuensinya. Ketika 2 kalimat syahadat itu akhirnya keluar dari bibirnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak terisak keras. Hanya tangis diam yang mengalir begitu saja. Dalam sujud pertamanya sebagai seorang muslim, dahinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia menangis lebih lama dari yang ia duga. Bukan tangis ketakutan, bukan pula tangis kebingungan. Itu tangis lega. Seolah perjalanan panjangnya menemukan ujung yang ia cari. Namun di balik kelegaan itu, bayangan wajah ayah dan ibunya terlintas jelas. Wajah bangga mereka. Harapan yang mereka gantungkan padanya. Kepercayaan warga kampung yang selama ini ia jaga. Dadanya kembali sesak. Ia tahu, kabar ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Beberapa minggu pertama, ia menyimpan keyakinan barunya rapat-rapat. Ia belajar salat diam-diam. Ia bangun sebelum fajar tanpa suara. Ia berwudu dengan hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Ia tetap pergi ke gereja bersama keluarga, duduk di bangku depan seperti biasa, meski hatinya kini berbeda. Pergulatan itu menyiksa. Ia merasa seperti hidup di 2 dunia yang bertabrakan. Ia tidak ingin membohongi siapapun, tetapi ia juga belum siap menghadapi badai yang mungkin datang.
Badai itu akhirnya benar-benar tiba. Suatu sore, ayahnya memanggilnya dengan wajah tegang. Di ruang tamu, beberapa tetua adat sudah duduk. Ibunya berdiri di sudut ruangan. Matanya sembab. "Apa benar kabar yang kami dengar?" Suara ayahnya berat. Ia tidak bisa lagi menghindar. Ia menunduk. "Iya." Hening. Hening yang terasa lebih tajam daripada teriakan. Salah satu tetua adat memukul lantai dengan tongkatnya. "Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati adat. Kau mengkhianati leluhur." Kata-kata itu seperti anak panah yang menghujam dada. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak membenci adatnya. Ia tidak membenci keluarganya. Ia hanya mengikuti keyakinan yang ia yakini benar. Namun suaranya tercekat. Ibunya menangis pelan. "Apa kurangnya didikan kami?" Kalimat itu menghancurkan hatinya. Ia berlutut. "Tidak ada yang kurang. Kalian orang tua terbaik. Aku tidak pernah berhenti menghormati kalian." "Lalu mengapa?" tanya ayahnya dengan suara gemetar antara marah dan sedih. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Karena aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Jawaban itu tidak meredakan apapun. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Kabar tentang dirinya menyebar cepat. Di kampung kecil seperti itu, rahasia tidak pernah bertahan lama. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Anak itu sudah sesat. Terpengaruh orang luar. Lupa pada asal-usulnya. Beberapa teman yang dulu sering duduk bersamanya kini memilih menjauh. Sapaan yang biasanya hangat berubah menjadi tatapan dingin. Ia mulai merasakan pengasingan yang nyata. Tidak ada yang secara langsung mengusirnya. Tetapi jarak itu terasa jelas. Ia tidak lagi diajak dalam rapat adat. Ia tidak lagi diminta membantu kegiatan gereja. Bahkan anak-anak kecil yang dulu memanggil namanya dengan riang kini ditarik oleh orang tuanya ketika ia lewat. Ia berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang dulu terasa akrab. Kini setiap langkah terasa berat. Malam-malamnya diisi dengan tangis yang tertahan. Ia merindukan tawa bersama keluarganya. Ia merindukan kebersamaan yang dulu hangat. Ia merindukan ibunya yang biasa menyiapkan makan malam tanpa jarak. Namun ia juga tidak bisa kembali. Setiap kali ia sujud dalam salat, meski sendirian di kamar kecilnya, ia merasakan ketenangan yang justru semakin menguatkan. "Aku tidak sendiri," bisiknya dalam doa. Ujian mental itu berat. Sangat berat. Ada hari ketika ia hampir menyerah. Ketika hinaan terasa terlalu menyakitkan. Ketika tatapan dingin warga membuatnya ingin menghilang saja dari kampung itu. Namun setiap kali pikiran itu datang, ia teringat pada malam syahadatnya. Pada air mata lega yang mengalir tanpa paksaan. Pada ketenangan yang menyelimuti dadanya saat pertama kali ia bersujud dengan penuh kesadaran. Ia tahu, jalan ini tidak mudah. Tetapi ia juga tahu, ini jalan yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Suatu sore, ia duduk kembali di tepi sungai. Tempat yang sama ketika ia dulu bertanya tentang tujuan hidup. Air mengalir seperti biasa, seolah tak peduli pada konflik manusia. Ia memandangi arus itu lama sekali. Jika air harus melewati batu-batu tajam untuk sampai ke laut, mungkin manusia juga harus melewati luka untuk sampai pada keyakinan yang utuh. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena ragu, melainkan karena beratnya ujian. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "Engkau tahu aku mencintai keluargaku. Engkau tahu aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kuatkan aku untuk tetap berbuat baik, meski aku ditolak." Angin sore menyentuh wajahnya, membawa aroma hutan yang ia kenal sejak kecil. Ia masih anak rimba itu. Ia masih mencintai tanah kelahirannya. Ia hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Dan di tengah pengasingan sosial yang menyakitkan itu, ia mulai memahami satu hal. Iman bukan hanya tentang keyakinan di hati, tetapi tentang keteguhan saat seluruh dunia seolah menjauh. Kesepiannya tidak menghancurkannya.
Justru dalam kesepian itulah ia belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang kini ia yakini esa. Langit kampung mungkin terasa terguncang oleh keputusannya. Tetapi di dalam dadanya, ada ketenangan yang perlahan tumbuh semakin kuat. Dan dari situlah, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ramadan datang tanpa suara gemuruh. Tidak ada beduk ditabuh di kampungnya. Tidak ada lampu hias menghiasi jalan setapak. Tidak ada pengumuman di pengeras suara seperti yang pernah ia dengar dari cerita para perantau. Di pedalaman itu, bulan suci berlalu seperti hari-hari biasa. Tenang, sunyi, nyaris tak terasa. Namun bagi dirinya, Ramadan pertama sebagai seorang Muslim adalah gelombang besar yang mengguncang seluruh batinnya. Malam sebelum puasa dimulai, ia hampir tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar kecilnya, menatap langit-langit kayu yang gelap. Di luar, suara hutan terdengar seperti biasa. Namun di dalam dadanya, ada campuran rasa harap dan takut. Ia belum pernah berpuasa sebulan penuh. Ia belum pernah menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ia belum pernah bangun sahur sendirian, tanpa keluarga. Jam kecil di sudut kamarnya menunjukkan pukul 3 dini hari ketika ia terbangun oleh alarm pelan yang sengaja ia set tanpa suara keras. Ia duduk perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Rumah panggung itu masih sunyi. Ayah dan ibunya tertidur di kamar sebelah, tanpa mengetahui bahwa anak yang mereka besarkan kini sedang bersiap menjalani ibadah yang berbeda. Di dapur, ia menyalakan lampu minyak kecil. Ia tidak ingin suara berisik. Ia hanya mengambil nasi sisa semalam, sedikit ikan asin, dan segelas air putih. Itulah sahurnya. Ia duduk sendiri di lantai kayu, makan dalam diam. Tidak ada percakapan hangat seperti dulu saat makan malam bersama keluarga. Tidak ada senda gurau. Hanya dirinya dan niat yang ia ucapkan pelan di dalam hati. Ya Allah, aku berniat berpuasa hari ini karenamu. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dadanya bergetar. Setelah makan, ia berwudu dengan air yang terasa sangat dingin di kulitnya. Udara dini hari di pedalaman menusuk tulang. Namun ia justru merasa segar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan makna bangun sebelum fajar bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin mendekat kepada Tuhan. Hari pertama puasa terasa sangat panjang. Matahari di atas hutan bersinar terik. Ia tetap membantu ayahnya ke ladang, memanggul hasil kebun seperti biasa. Keringat mengucur di dahinya. Tenggorokannya kering. Setiap kali melihat sungai berkilau di bawah cahaya matahari, rasa hausnya semakin terasa. Beberapa kali ia hampir goyah. Apa gunanya menahan diri seperti ini? Bisik hatinya sesaat. Namun setiap kali godaan itu datang, ia mengingat tujuan puasanya. Belajar menahan diri, belajar bersabar, belajar merasakan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Siang itu, ketika keluarganya makan, ia berpura-pura tidak lapar. Ia mengatakan perutnya tidak enak. Ia menahan senyum pahit saat ibunya menatapnya dengan cemas. "Jangan terlalu memaksakan diri bekerja," kata ibunya lembut. Hatinya teriris. Ia ingin jujur. Ia ingin mengatakan bahwa ia sedang berpuasa. Tetapi ia tahu, pengakuan itu hanya akan memperlebar luka di antara mereka. Maka ia memilih diam. Menjelang maghrib, ia duduk sendiri di tepi sungai. Tidak ada azan berkumandang di kampung itu. Ia hanya memperkirakan waktu dari posisi matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Ketika cahaya terakhir hilang, ia mengangkat segelas air yang sudah ia siapkan. Bismillah. Air itu terasa seperti kehidupan yang mengalir kembali ke tubuhnya. Air matanya hampir ikut jatuh bersama tegukan pertama itu. Buka puasanya sederhana, hanya air dan sedikit singkong rebus. Namun entah mengapa, rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan apapun yang pernah ia santap sebelumnya. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Tubuhnya mulai terbiasa, tetapi ujian batin justru semakin kuat. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia tidak lagi makan siang bersama mereka. Ia sering menghilang saat waktu-waktu tertentu.
Bisikan-bisikan kembali terdengar. Namun kali ini, ia tidak hanya menghadapi penolakan sosial. Ia juga menghadapi kelemahan fisiknya sendiri. Ada hari ketika ia hampir pingsan karena kelelahan di ladang. Ada malam ketika ia menangis karena rindu makan bersama keluarga tanpa sekat rahasia. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Salat malam. Di tengah sepinya kampung, setelah semua orang tertidur, ia berdiri sendirian di kamarnya. Ia belum hafal banyak bacaan. Ia masih sering keliru gerakan. Maka beberapa kali dalam seminggu, ia berjalan cukup jauh ke tempat para perantau tinggal untuk belajar. Perjalanan itu tidak singkat. Ia harus melewati jalan setapak di antara pepohonan. Kadang diterangi bulan, kadang hanya cahaya senter kecil. Namun ia tidak pernah merasa takut. Justru perjalanan itu terasa seperti simbol pencariannya. Di tempat sederhana itu, ia belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ia belajar tata cara rukuk dan sujud yang benar. Ia belajar arti setiap gerakan. Ketika sujud, kata salah satu dari mereka, itu adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Kalimat itu menggetarkan hatinya. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, ia mencoba mempraktikkan apa yang ia pelajari. Ia berdiri dengan tubuh yang masih lelah karena puasa. Ia membaca dengan terbata-bata. Ketika ia rukuk, punggungnya terasa kaku. Namun ketika ia bersujud, dahinya menyentuh lantai kayu. Dan ia tidak bisa bangkit. Tangisnya pecah. Bukan tangis kecil seperti sebelumnya. Tangis itu keluar deras. Seolah semua luka, kesepian, penolakan, dan rasa takut selama ini meleleh bersama air mata. Ya Allah, suaranya tercekat. Engkau tahu betapa beratnya ini. Ia menangis karena rindu keluarganya yang dulu hangat. Ia menangis karena merasa sendiri di kampungnya sendiri. Ia menangis karena tubuhnya lemah oleh puasa, sementara hatinya terus diuji. Namun di sela tangis itu, ada ketenangan yang aneh. Ia merasa didengar. Ia merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam sujud panjang itu, ia merasakan kehadiran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Kedekatan tanpa perantara, dialog tanpa jarak. Malam-malam berikutnya, sujudnya semakin lama. Tangisnya mungkin masih ada, tetapi kini disertai rasa syukur. Ia mulai memahami bahwa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ramadan adalah perjalanan membersihkan hati, perjalanan memurnikan niat, perjalanan mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah namun dicintai Tuhan. Di tengah keterbatasan, makan sahur sendiri, berbuka sederhana, belajar salat dengan tertatih, ia justru menemukan kekayaan yang tidak bisa diukur dengan apapun, ketenangan. Penolakan warga belum berhenti. Hubungannya dengan keluarga belum pulih. Tatapan dingin masih sering ia rasakan. Namun hatinya tidak lagi sepenuhnya rapuh. Ramadan telah menguatkannya. Suatu malam di pertengahan bulan suci, ia kembali duduk di tepi sungai setelah tarawih kecil yang ia lakukan sendiri. Angin bertiup lembut. Bintang-bintang bertebaran seperti malam-malam sebelumnya. Namun dirinya berbeda. Ia tersenyum kecil. Dulu ia memandangi langit dengan penuh pertanyaan. Kini ia memandanginya dengan keyakinan. Ia belum tahu bagaimana akhir dari perjalanannya. Ia belum tahu apakah keluarganya akan menerima pilihannya. Ia belum tahu seberapa panjang ujian yang akan ia hadapi. Tetapi ia tahu satu hal pasti. Di bulan suci pertamanya ini, di tengah kesepian dan luka, ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan manusia. Dan dalam sujud panjangnya setiap malam, ia belajar bahwa ketika seluruh dunia terasa menjauh, Tuhan justru terasa semakin dekat. Ramadan telah berlalu, tetapi ujian tidak ikut pergi bersamanya. Jika sebelumnya bisikan-bisikan hanya terdengar samar di sudut jalan setapak, kini suara-suara itu menjadi lebih jelas. Perubahan dalam dirinya semakin tampak. Ia tidak lagi menyembunyikan salatnya sepenuhnya. Ia tetap berpuasa ketika datang hari-hari sunnah.
Ia menjaga lisannya, menundukkan pandangan, dan semakin jarang terlibat dalam percakapan yang tak perlu. Ironisnya, justru perubahan akhlaknya itulah yang membuat sebagian warga semakin resah. Lihat dia sekarang. Terdengar seseorang berbisik suatu sore ketika ia lewat membawa kayu bakar. Seolah-olah paling benar. Padahal ia tidak pernah merasa demikian. Ia justru merasa semakin kecil. Semakin sadar betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Namun di mata sebagian orang, ketenangan yang terpancar dari wajahnya dianggap sebagai kesombongan baru. Tekanan mulai datang lebih nyata. Suatu malam, beberapa tetua adat kembali memanggilnya. Kali ini suasananya lebih dingin. Tidak ada tangisan seperti sebelumnya. Hanya tatapan tegas yang seolah menuntut jawaban. Kami beri kau waktu cukup lama untuk berpikir. Salah satu dari mereka berkata berat. Kembalilah. Jangan mempermalukan keluarga dan adat. Ia menunduk hormat. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Kalau begitu buktikan. Tinggalkan ajaran itu. Kata-kata itu menggantung di udara. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Ada ketakutan. Tentu saja. Namun di balik itu ada keyakinan yang kini lebih matang dibanding beberapa bulan lalu. Saya tetap menghormati adat, ucapnya pelan tapi jelas. Saya tetap mencintai tanah ini, tapi untuk keyakinan, saya tidak bisa kembali. Ruangan itu hening. Seorang tetua memukul tongkatnya ke lantai kayu. Keras kepala. Ia menerima kata itu tanpa membalas. Sejak malam itu, jarak sosial menjadi semakin nyata. Ia tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan kampung. Ketika ada pertemuan adat, namanya tidak disebut. Bahkan beberapa orang mulai terang-terangan menyindirnya saat ia lewat. Jangan dekati dia, nanti ikut-ikutan berubah, terdengar seorang ibu berkata kepada anaknya. Kalimat itu menohok lebih dalam daripada ancaman apapun. Di rumah, keadaan pun tak jauh berbeda. Ayahnya lebih banyak diam. Wajahnya tampak menua dalam waktu singkat. Ibunya masih sesekali menyiapkan makan untuknya, tetapi tanpa percakapan hangat seperti dulu. Adik-adiknya bingung harus bersikap bagaimana. Kesunyian di dalam rumah itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan di luar. Namun ia memilih satu sikap, bersabar. Ia teringat ajaran yang sering ia dengar tentang membalas keburukan dengan kebaikan. Tentang kesabaran sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kesempatan untuk membuktikan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu sore, hujan deras turun tiba-tiba. Sungai meluap lebih cepat dari perkiraan. Salah satu rumah warga di bagian rendah kampung mulai kemasukan air. Orang-orang panik menyelamatkan barang-barang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari membantu. Ia mengangkat karung beras, memindahkan perabotan, dan menenangkan anak-anak kecil yang menangis. Ia bekerja tanpa bicara banyak, tanpa menunggu diminta. Pemilik rumah itu termasuk orang yang paling keras menentangnya. Namun saat itu, tidak ada perdebatan tentang keyakinan. Hanya ada kebutuhan untuk menolong. Setelah air surut dan keadaan mulai tenang, lelaki tua itu menatapnya lama. Kau masih peduli rupanya, gumamnya pelan. Ia hanya tersenyum kecil. Kita tetap satu kampung. Jawaban itu sederhana, tetapi mengandung ketulusan yang tidak dibuat-buat. Meski begitu, tekanan tidak sepenuhnya mereda. Beberapa pemuda mulai menyindirnya lebih keras. Ada yang sengaja mengeraskan musik ketika ia sedang salat. Ada yang menertawakan gerakan rukuk dan sujudnya dari kejauhan. Bahkan suatu malam, ia menemukan sandal salatnya hilang dari teras rumah. Ia menahan diri untuk tidak marah. Ia duduk di kamarnya, menatap sajadah kosong di depannya. Hatinya sempat bergetar oleh amarah dan sedih. Kenapa harus sejauh ini? Bisiknya lirih. Namun kemudian ia teringat pada perjuangan para nabi yang pernah ia baca. Ia teringat bahwa setiap jalan kebenaran selalu diiringi ujian. Ia mengambil wudhu, lalu tetap salat meski tanpa sandal. Sujudnya malam itu terasa lebih dalam.
Air matanya kembali jatuh, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya mempertahankan kesabaran. Hari-hari berikutnya, ia semakin menunjukkan bahwa keyakinan barunya tidak membuatnya meninggalkan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran yang ia yakini. Ia tetap hadir ketika ada gotong royong memperbaiki jalan. Ia tetap membantu menyiapkan acara adat, selama tidak terlibat dalam ritual yang bertentangan dengan imannya. Beberapa orang mulai memperhatikan sikapnya. Dia tidak berubah jadi orang asing, bisik seseorang suatu kali. Ia juga semakin berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak pernah mengajak secara terang-terangan. Ia tidak berdebat panjang. Jika ditanya, ia menjawab dengan lembut. Jika dihina, ia menunduk dan berlalu. Namun ujian paling berat datang dari dalam rumahnya sendiri. Suatu malam, ayahnya berkata dengan suara lelah, "Kau tahu, banyak orang mencemooh keluarga kita karena pilihanmu." Dadanya terasa diremas. "Saya minta maaf," ucapnya jujur. "Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau kau tahu itu menyakitkan, mengapa tidak kembali saja?" Pertanyaan itu kembali mengoyak hatinya. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena kalau saya kembali hanya demi menyenangkan orang lain, saya akan membohongi diri saya sendiri. Dan saya tidak ingin hidup dalam kebohongan." Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Malam itu, ia menangis lebih lama dari biasanya. Bukan karena hinaan warga, tetapi karena perasaan bersalah kepada orang tua yang begitu ia hormati. Namun di tengah tangis itu, ia tetap merasa yakin bahwa ia tidak sedang melawan mereka. Ia hanya sedang mengikuti suara hati yang ia yakini sebagai petunjuk Tuhan. Waktu berjalan. Sedikit demi sedikit, sebagian warga mulai menyadari sesuatu. Meski diasingkan, ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Meski disindir, ia tetap tersenyum. Meski dijauhkan, ia tetap membantu. Kesabarannya bukan kesabaran pasif. Ia aktif berbuat baik. Suatu pagi, seorang anak kecil jatuh sakit. Orang tuanya panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia yang lebih dulu menawarkan diri mengantar mereka ke klinik terdekat dengan perahu kecilnya. Perjalanan menyusuri sungai itu panjang dan melelahkan. Ia mengayuh tanpa mengeluh. Ketika akhirnya anak itu mendapatkan pertolongan, orang tuanya hanya bisa menatapnya dengan mata penuh haru. "Terima kasih," ucap mereka pelan. Ia mengangguk. Semoga cepat sembuh. Di tengah semua tekanan itu, ia mulai memahami satu pelajaran penting. Dakwah paling kuat bukan pada kata-kata, tetapi pada akhlak. Ia tidak lagi fokus pada bagaimana orang memandangnya. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia menjaga salatnya, memperdalam ilmunya, dan terus berbuat baik tanpa menuntut balasan. Kesepian masih ada. Tatapan dingin masih sering ia rasakan. Namun hatinya tidak lagi mudah goyah. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk memurnikan niatnya. Apakah ia beriman hanya saat diterima, atau tetap teguh meski ditolak? Di tepi sungai, tempat ia dulu menangis penuh kebingungan, kini ia duduk dengan ketenangan berbeda. Hutan masih sama. Kampung masih sama. Orang-orang pun sebagian masih sama dalam sikap mereka. Tetapi dirinya telah berubah. Ia tidak lagi mencari pembenaran dari manusia. Ia hanya ingin tetap benar di hadapan Tuhan. Dan dalam kesabaran yang ia pilih setiap hari, ia mulai melihat bahwa bahkan di tengah ancaman dan hinaan, cahaya kecil keteladanan perlahan mulai menyala di pedalaman itu. Waktu berjalan pelan di pedalaman itu, seperti arus sungai yang tidak pernah tergesa. Luka-luka karena penolakan memang belum sepenuhnya sembuh, tetapi suasana tidak lagi setajam dulu. Hinaan yang dulu terdengar keras kini mulai berkurang. Tatapan dingin masih ada, namun tidak lagi dipenuhi amarah seperti sebelumnya. Perubahan itu bukan terjadi karena perdebatan. Bukan pula karena ia mencoba meyakinkan siapapun dengan kata-kata panjang. Perubahan itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ketenangan yang terus ia jaga, kesabaran yang tidak ia lepaskan, dan ketulusan yang tidak ia tawar.
Ia tetap bangun sebelum fajar. Ia tetap salat dengan khusyuk. Ia tetap membantu siapa saja tanpa melihat bagaimana orang itu memperlakukannya. Lambat laun, warga mulai memperhatikan bahwa ia tidak berubah menjadi orang asing. Ia masih anak rimba yang sama. Masih menebang kayu, masih turun ke sungai, masih ikut gotong royong. Bedanya, ia kini lebih pendiam, lebih lembut dalam berbicara. Dan entah bagaimana, wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, ketika ia sedang memperbaiki atap rumah seorang janda tua yang bocor, seorang pemuda kampung berdiri tak jauh darinya. Pemuda itu dulu termasuk yang sering mengejeknya. "Kau tidak marah?" tanya pemuda itu tiba-tiba. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Marah tentang apa?" "Orang-orang sering bicara buruk tentangmu." Ia tersenyum kecil, tetap memukul paku dengan hati-hati. "Kalau aku marah, apa itu membuat keadaan lebih baik?" Pemuda itu terdiam. "Aku juga pernah salah," lanjutnya pelan. "Kalau ada yang membenciku, mungkin itu karena aku belum bisa menunjukkan kebaikan yang cukup." Jawaban itu sederhana, tetapi membuat pemuda itu memandanginya lebih lama dari biasanya. Sejak percakapan singkat itu, jarak di antara mereka mulai mencair. Tidak langsung menjadi akrab, tetapi tidak lagi dipenuhi sinis. Beberapa hari kemudian, pemuda itu datang lagi, kali ini dengan dua temannya. Mereka duduk di beranda rumahnya setelah matahari tenggelam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. "Kami ingin bertanya," kata salah satu dari mereka pelan, seolah takut didengar orang lain. Ia mengangguk, mempersilakan mereka duduk. "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan pilihanmu?" tanya pemuda pertama. Pertanyaan itu tidak ia jawab dengan tergesa. Ia memandang hutan di kejauhan, lalu kembali menatap mereka. "Aku dulu juga penuh keraguan," katanya jujur. "Aku tidak langsung yakin. Aku bertanya, membaca, menangis, bahkan hampir menyerah. Tapi setiap kali aku mempelajari tentang Tuhan yang satu, hatiku terasa lebih tenang." "Ketenangan seperti apa?" tanya yang lain. "Ketenangan karena merasa langsung berbicara dengannya, tanpa perantara, tanpa rasa takut bahwa doaku tidak sampai." Mereka saling pandang. "Apakah sulit menjadi muslim di sini?" tanya salah satu dari mereka lagi. Ia tersenyum tipis. "Sulit kalau kita berharap diterima semua orang. Tapi kalau kita hanya berharap diterima Tuhan, hati jadi lebih ringan." Percakapan malam itu tidak panjang. Tidak ada ajakan untuk ikut. Tidak ada paksaan. Hanya dialog jujur yang mengalir seperti sungai, tenang dan apa adanya. Sejak malam itu, beranda rumahnya mulai lebih sering didatangi pemuda-pemuda kampung. Mereka datang dengan alasan berbeda. Kadang pura-pura ingin meminjam alat, kadang hanya duduk tanpa tujuan jelas. Namun pada akhirnya, pembicaraan selalu kembali pada satu hal, keyakinan. Ia selalu menjawab dengan lembut. Jika ia tidak tahu, ia mengatakan tidak tahu. Ia tidak merasa perlu terlihat paling paham. Justru kejujuran itulah yang membuat mereka semakin nyaman. Ketika Ramadan kembali datang, suasana terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Ia masih bangun sahur sendiri, tetapi kini ada dua pemuda yang sesekali ikut duduk bersamanya. Mereka belum berpuasa penuh, tetapi ingin mencoba menahan diri setengah hari. "Bagaimana rasanya?" tanya salah satu dari mereka suatu pagi. "Lapar," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Tapi di balik lapar itu ada pelajaran. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan." Malam-malam Ramadan menjadi lebih hidup di beranda rumahnya. Setelah salat Isya dan tarawih kecil yang ia lakukan sederhana, beberapa pemuda datang duduk melingkar. Mereka tidak membawa kitab tebal. Tidak ada pengeras suara. Hanya obrolan ringan yang perlahan menjadi dalam. Ia menjelaskan tentang tauhid, tentang Tuhan yang esa, yang tidak menyerupai apapun, yang maha mendengar tanpa perlu diteriaki. Ia bercerita tentang makna sujud,
tentang betapa indahnya meletakkan dahi di tanah sebagai tanda bahwa manusia tidak lebih tinggi dari siapapun. "Bukankah kita juga menghormati leluhur?" tanya seorang pemuda dengan hati-hati. "Kita tetap menghormati," jawabnya lembut. "Tapi dalam keyakinanku sekarang, hanya Tuhan yang disembah. Menghormati tidak harus berarti menyembah." Mereka mengangguk pelan, mencoba memahami. Di sela-sela diskusi itu, ia tidak pernah melupakan adabnya. Jika terdengar langkah tetua adat lewat di depan rumah, ia tetap berdiri memberi salam hormat. Ia tidak ingin dianggap melawan atau merusak. Ia ingin menunjukkan bahwa iman tidak membuatnya meninggalkan akar budayanya, selama tidak bertentangan dengan keyakinannya. Suatu malam, seorang pemuda yang paling pendiam berbicara dengan suara bergetar. "Aku sering merasa kosong," katanya lirih. "Seperti ada yang kurang, tapi aku tidak tahu apa." Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Ia mengenali rasa itu. Rasa yang dulu menghantuinya sebelum semua ini dimulai. "Aku juga pernah merasakannya," katanya jujur. "Aku tidak bisa memaksamu percaya apapun. Tapi kalau kau ingin, kau bisa mulai dengan bertanya langsung pada Tuhan. Mintalah agar Dia menunjukkan jalan yang paling benar." "Apakah Dia akan menjawab?" tanya pemuda itu. Ia tersenyum lembut. "Dia menjawabku. Tidak dengan suara keras, tapi dengan ketenangan." Malam itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Angin membawa suara dedaunan yang saling bergesek. Lampu minyak di beranda berkelip pelan. Di tengah sunyi pedalaman, percakapan kecil itu terasa seperti cahaya redup yang mulai menyala. Warga lain mulai menyadari perubahan suasana. Tidak ada keributan, tidak ada provokasi. Hanya sekelompok pemuda yang duduk mendengarkan dengan tenang. Beberapa orang tua mulai bertanya-tanya. "Apa yang kau ajarkan pada mereka?" tanya seorang tetua suatu siang. Ia menjawab dengan jujur. "Saya hanya berbagi tentang apa yang saya yakini. Tidak ada paksaan." Tetua itu menatapnya lama, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Malam demi malam berlalu. Diskusi kecil itu terus berlangsung. Kadang hanya 2 orang, kadang 5. Tidak pernah ramai, tetapi cukup untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari usahanya semata. Ia hanya berusaha menjaga akhlaknya. Selebihnya, ia percaya Tuhanlah yang membuka hati. Di tengah semua itu, hatinya terasa semakin damai. Ia tidak lagi merasa sendirian seperti dulu. Bukan karena kini ada yang mulai mendekat, tetapi karena ia melihat tanda bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Suatu malam, setelah para pemuda pulang, ia duduk sendirian di beranda. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Dulu ia memandang langit dengan kebingungan, lalu dengan ketakutan. Kini ia memandanginya dengan harapan. Cahaya yang kecil memang belum menerangi seluruh pedalaman, tetapi ia tahu, bahkan cahaya kecil pun mampu mengusir sebagian kegelapan. Dan di beranda rumah kayu sederhana itu, di tengah malam Ramadan yang hening, ia menyadari bahwa perjuangannya tidak lagi tentang membela diri. Ia sedang menyaksikan bagaimana keteladanan yang tulus perlahan membuka pintu-pintu hati. Cahaya itu belum besar, namun ia sudah mulai terlihat. Ramadan hampir berakhir. Angin malam di pedalaman itu berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kayu hutan yang menenangkan. Langit terlihat begitu jernih, bertabur bintang seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang anak kampung yang dulu pernah diasingkan. Ia duduk sendiri di beranda rumah kayunya yang sederhana. Lampu minyak kecil menggantung di sudut atap. Cahayanya temara menerangi wajahnya yang kini tampak lebih teduh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di hadapannya terbentang jalan tanah yang sunyi, namun hatinya tidak lagi sesunyi dulu. Ramadan kali ini berbeda. Jika tahun lalu ia menjalani puasa dalam kesepian dan air mata, tahun ini malam-malamnya mulai dipenuhi suara langkah-langkah pelan yang mendekat ke rumahnya. Beberapa pemuda kampung, yang dulu hanya memandangnya dengan tatapan sinis atau penuh curiga, kini datang dengan rasa ingin tahu. Awalnya mereka hanya duduk diam, tidak banyak bicara.
hanya mendengarkan. Namun semakin hari, pertanyaan-pertanyaan itu mulai keluar dengan jujur. Kenapa kau tetap sabar walau dihina? Kenapa wajahmu sekarang selalu terlihat tenang? Kenapa kau tidak pernah membalas saat dicaci? Ia tidak pernah menjawab dengan nada tinggi. Ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya bercerita tentang apa yang ia rasakan, tentang ketenangan saat sujud, tentang keikhlasan saat memaafkan, tentang keyakinan bahwa Tuhan Maha melihat setiap luka dan air mata. Diskusi kecil di beranda itu berlangsung hampir setiap malam setelah berbuka. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan. Kadang hanya ditemani segelas air hangat dan ubi rebus. Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada paksaan. Hanya percakapan hati ke hati. Beberapa pemuda mulai membawa ayah atau ibu mereka. Mereka ingin mendengar langsung. Ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat pada dirinya bukanlah sandiwara. Dan memang bukan. Warga kampung melihat perubahan itu nyata. Ia tetap membantu memperbaiki jembatan kayu yang rusak. Ia tetap ikut gotong royong membersihkan jalan. Ia tetap menyapa orang-orang yang dulu menjauhinya. Ia tidak pernah menghina keyakinan lama mereka. Ia tidak pernah merendahkan adat. Ia hanya menunjukkan bahwa keimanannya membuatnya lebih sabar, lebih lembut, dan lebih peduli. Perubahan itu perlahan-lahan meluluhkan hati yang dulu membeku oleh prasangka. Di 10 malam terakhir Ramadan, suasana kampung terasa berbeda. Beberapa rumah yang biasanya sepi setelah maghrib kini mulai ramai dengan bisik-bisik diskusi tentang Tuhan, tentang makna hidup, tentang kedamaian. Suatu malam, seorang lelaki tua yang dulu pernah terang-terangan memarahinya datang ke rumahnya. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya penuh keraguan dan harapan sekaligus. "Aku ingin bertanya," ucap lelaki itu pelan. Ia mempersilakan duduk. Mereka berbincang lama. Tentang ketuhanan, tentang pengampunan dosa, tentang harapan bagi orang yang merasa terlambat untuk berubah. Lelaki tua itu menangis malam itu. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan lelaki itu dengan lembut, membiarkannya meluapkan perasaan yang mungkin selama ini ia pendam. Beberapa hari setelahnya, kabar mulai beredar pelan-pelan. Beberapa keluarga ingin belajar lebih dalam. Mereka tidak ingin tergesa-gesa. Mereka ingin memahami dengan benar. Ia mengajari mereka wudhu. Ia menunjukkan cara berdiri dalam sholat. Ia membetulkan bacaan dengan sabar, meski dirinya sendiri dulu belajar dengan tertatih-tatih. Setiap kali melihat orang lain mencoba sujud untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Ia teringat malam ketika ia sendiri bersyahadat dalam ketakutan. Teringat bagaimana ia diusir secara halus dari pergaulan. Teringat tatapan kecewa keluarga. Teringat hari-hari ia makan sahur sendirian dalam sunyi. Luka itu masih ada. Namun kini luka itu terasa seperti jembatan yang membawanya pada malam-malam penuh haru ini. Malam ke-29 Ramadan. Langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Rumah kayunya malam itu tidak hanya diterangi lampu minyak kecil, tetapi juga cahaya wajah-wajah yang penuh harap. Beberapa keluarga berkumpul di ruang tamunya yang sederhana. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada karpet mahal. Hanya tikar pandan yang digelar rapi. Seorang perantau muslim yang dulu pertama kali berdiskusi dengannya juga hadir malam itu. Wajahnya tak kalah haru melihat perubahan besar yang terjadi di kampung terpencil ini. Suasana hening. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena terharu. Satu persatu, keluarga itu menyatakan kesiapan mereka. Mereka telah berpikir matang. Mereka telah berdiskusi dalam keluarga. Mereka telah menimbang risiko sosial yang mungkin akan mereka hadapi. Dan mereka tetap memilih melangkah. Ketika kalimat syahadat mulai diucapkan, suaranya bergetar. Ia membimbing dengan perlahan, memastikan setiap kata terucap dengan penuh kesadaran. Air mata mengalir di pipi para lelaki dan perempuan yang malam itu memulai babak baru kehidupan mereka. Tangisan pecah. Bukan tangisan kesedihan,
Tetapi tangisan pelepasan beban. Tangisan harapan. Tangisan ketenangan yang mungkin selama ini mereka cari. Ia sendiri tak kuasa menahan air matanya. Dadanya sesak oleh rasa syukur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Semua luka, hinaan, dan kesepian yang pernah ia rasakan seperti terbayar malam itu. Bukan karena kemenangan, bukan karena merasa benar, tetapi karena melihat cahaya ketenangan yang sama kini mulai tumbuh di wajah orang-orang yang dulu menjauhinya. Malam itu menjadi saksi perubahan besar di kampung pedalaman itu. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorak-sorai, hanya doa-doa lirih yang dipanjatkan bersama. Mereka saling berpelukan. Beberapa anak kecil ikut menangis tanpa benar-benar mengerti, namun merasakan suasana haru yang begitu kuat. Setelah semuanya selesai, ia keluar sebentar ke beranda. Ia memandang langit. Bintang-bintang tetap sama seperti malam-malam sebelumnya. Hutan tetap sunyi seperti biasa. Namun hatinya terasa begitu penuh. Ia teringat masa kecilnya. Terbayang dirinya yang dulu aktif di gereja, membantu kegiatan kampung, dihormati dan dicintai. Ia tidak pernah membenci masa lalunya. Ia tidak pernah menyesali perjalanan itu. Karena justru dari perjalanan panjang itulah ia sampai di titik ini. Ia berbisik dalam doa, memohon agar mereka semua dikuatkan. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Tekanan sosial mungkin akan datang. Ujian pasti ada. Namun ia juga tahu, jika hati telah menemukan keyakinan, tidak ada badai yang mampu merobohkannya dengan mudah. Beberapa pemuda keluar menghampirinya. "Terima kasih," ucap salah satu dari mereka dengan mata sembab. Ia hanya tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku. Kita semua hanya sedang mencari jalan yang membuat hati tenang." Malam semakin larut. Satu persatu warga pulang ke rumah masing-masing. Namun kampung itu tak lagi sama. Di beberapa rumah, terdengar bisikan doa yang baru pertama kali terucap. Di sudut-sudut pedalaman yang dulu hanya mengenal satu tradisi, kini mulai tumbuh harapan baru. Ia masuk kembali ke rumahnya. Duduk sendirian di ruang tamu yang tadi penuh orang. Sisa-sisa tangisan masih terasa di udara. Ia bersujud lama malam itu. Sujud yang berbeda dari sujud-sujud sebelumnya. Sujud yang dipenuhi rasa syukur mendalam. Sujud seorang hamba yang pernah merasa sendirian, namun kini melihat bagaimana kesabaran dan keikhlasan mampu mengubah hati manusia. Di penghujung Ramadan itu, ia tidak lagi merasa sebagai orang yang terasing. Ia hanyalah seorang anak pedalaman yang terus belajar, yang pernah terluka, yang pernah ditolak, namun memilih tetap bertahan dengan kelembutan. Dan malam itu, di sebuah rumah sederhana di tengah hutan, sejarah kecil sedang ditulis. Bukan dengan tinta, bukan dengan pidato, tetapi dengan air mata keikhlasan. Ramadan telah berlalu. Takbir yang sempat menggema sederhana di rumah kayunya kini hanya tinggal kenangan yang masih hangat di dada. Kampung pedalaman itu kembali pada rutinitasnya. Suara kapak membelah kayu di pagi hari, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan para ibu menumbuk padi di halaman rumah. Namun bagi dirinya, hidup tidak lagi sama. Perubahan yang terjadi di penghujung Ramadan bukanlah akhir dari perjalanan. Justru itu adalah awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Beberapa keluarga yang telah bersyahadat kini datang kepadanya dengan wajah penuh harap. "Kami ingin belajar," kata mereka pelan. Ia terdiam sejenak setiap kali mendengar kalimat itu. Ia sadar, dirinya bukan ulama besar. Ia hanya seseorang yang pernah berjalan dalam gelap, lalu menemukan cahaya setahap demi setahap. Ilmunya masih terbatas. Bacaan Qur'annya pun masih sering ia perbaiki. Namun ia juga tahu satu hal, ia tidak boleh membiarkan semangat yang baru tumbuh itu padam. Maka ia memulai dengan apa yang ia miliki. Di samping rumah kayunya terdapat sebuah pondok kecil yang dulu digunakan untuk menyimpan kayu bakar. Dindingnya dari papan yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari seng tua yang berbunyi nyaring saat hujan turun. Tanahnya masih berupa tanah padat tanpa alas.
Ia membersihkan pondok itu sendirian. Setiap pagi sebelum bekerja membantu warga, ia menyapu lantai tanah, menambal celah dinding dengan papan sisa, dan memperbaiki atap yang bocor sebisanya. Tangannya kasar dan penuh luka kecil, namun hatinya terasa ringan. Beberapa pemuda yang dulu belajar di berandanya kini ikut membantu. Mereka mengangkat papan, memperbaiki tiang yang miring, dan bersama-sama membuat tempat itu layak untuk digunakan belajar. Tidak ada papan tulis mewah, tidak ada meja kursi rapi, hanya tikar pandan yang digelar di lantai. Sebuah mushaf Al-Quran yang ia miliki diletakkan di rak kayu sederhana yang mereka buat dari sisa papan. Ketika pondok kecil itu akhirnya siap digunakan, ia berdiri di depannya dengan perasaan campur aduk. Tempat itu sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Namun disitulah ia berniat menyalakan lentera kecil untuk kampungnya. Hari pertama belajar tiba. Anak-anak datang dengan langkah ragu. Beberapa masih malu-malu, menunduk saat bertemu pandang dengannya. Para orang tua duduk di bagian belakang, ingin ikut mendengarkan. Ia memulai dengan hal paling dasar, mengenalkan huruf-huruf hijayah. Suaranya lembut saat mengeja. Ia tidak marah jika ada yang salah. Ia tidak meninggikan nada ketika bacaan terbata-bata. Ia ingat betul bagaimana dirinya dulu juga belajar dengan kesulitan yang sama. Setiap kali melihat seorang anak berhasil melafalkan satu huruf dengan benar, senyum kecil muncul di wajahnya. Di sore hari, ia mengajarkan cara wudhu dengan benar. Mereka mempraktikkan langsung di sungai kecil di belakang kampung. Airnya jernih dan dingin. Anak-anak tertawa saat cipratan air mengenai wajah mereka. Momen-momen sederhana itu terasa begitu berharga. Namun perjuangan tidak selalu berjalan mulus. Masih ada sebagian warga yang memandang sinis pada pondok kecil itu. Ada yang berbisik bahwa ia sedang mengubah adat. Ada yang menganggapnya membawa perpecahan. Beberapa kali, ia mendapati tatapan tajam saat berjalan melewati jalan kampung. Namun kini hatinya tidak lagi mudah goyah. Ia telah melewati penolakan yang lebih menyakitkan. Ia telah merasakan diasingkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Jika dulu ia mampu bertahan sendirian, kini ia tidak lagi sendiri. Suatu sore, seseorang berdiri di depan pondok belajarnya. Ia mengenali sosok itu. Salah satu anggota keluarganya. Hubungan mereka sempat membeku sejak ia memutuskan memeluk Islam. Percakapan menjadi kaku. Sapa menjadi jarang. Tatapan penuh kekecewaan masih membekas di ingatannya. Kini sosok itu berdiri dengan wajah yang lebih lembut, meski masih menyimpan jarak. "Aku dengar kau mengajar di sini," ucapnya singkat. Ia mengangguk. Tidak ada perdebatan. Tidak ada tudingan, hanya keheningan yang terasa panjang. "Aku tidak mengerti jalan yang kau pilih," lanjutnya pelan. "Tapi aku melihat kau tidak berubah menjadi orang jahat. Kau justru lebih sabar." Kalimat itu sederhana, namun menghantam dadanya. Ia tidak membalas dengan ceramah. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya ingin menjadi lebih baik." Percakapan sore itu tidak langsung mencairkan semuanya. Namun itu adalah celah kecil yang selama ini tertutup rapat. Sejak hari itu, hubungan dengan sebagian keluarganya perlahan membaik. Mereka belum sepenuhnya menerima pilihannya. Namun jarak yang dulu seperti jurang dalam kini mulai menyempit. Kadang, salah satu dari mereka diam-diam mengantarkan hasil kebun ke rumahnya. Tanpa banyak bicara. Tanpa penjelasan. Ia menerimanya dengan hati yang hangat. Ia sadar, rekonsiliasi tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata panjang. Kadang ia hadir lewat tindakan kecil yang tulus. Hari-hari terus berjalan. Pondok kecil itu semakin ramai. Anak-anak mulai lancar membaca huruf demi huruf. Para pemuda semakin rajin berdiskusi setelah maghrib. Para ibu mulai belajar doa-doa pendek untuk dipanjatkan dalam keseharian. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak yang datang. Ia tidak pernah mencatat angka. Karena ia mulai memahami satu hal penting. Perjuangan ini bukan soal jumlah.
Bukan tentang seberapa banyak orang yang mengikuti. Bukan tentang seberapa cepat perubahan terjadi. Tetapi tentang keteguhan hati untuk tetap berdiri, meski hanya satu orang yang mau mendengar. Suatu malam, setelah semua orang pulang, ia duduk sendirian di pondok kecil itu. Lampu minyak menerangi dinding papan yang penuh bayangan. Ia teringat masa kecilnya. Teringat dirinya yang dulu begitu aktif di gereja. Teringat doa-doa yang ia panjatkan dengan tulus dalam keyakinan lamanya. Ia tidak pernah mengingkari bahwa ia pernah berjalan di jalan itu dengan kesungguhan. Perjalanannya bukan tentang membenci masa lalu. Perjalanannya adalah tentang keberanian bertanya. Tentang keberanian mencari. Tentang keberanian menerima risiko ketika jawaban yang ditemukan berbeda dari lingkungan sekitarnya. Air matanya menetes pelan malam itu. Bukan karena sedih, tetapi karena ia menyadari betapa jauh Tuhan telah menuntunnya. Dari seorang anak pedalaman yang hidup dalam adat yang kuat, menjadi seseorang yang harus berdiri menghadapi penolakan. Dari seseorang yang pernah diasingkan, menjadi seseorang yang kini diminta membimbing. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Namun justru disitulah letak keajaiban itu. Bahwa satu hati yang berani mencari kebenaran dengan tulus bisa menjadi lentera kecil. Lentera itu mungkin tidak menerangi seluruh hutan, namun cukup untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang ingin melangkah. Beberapa bulan setelah Ramadan, perubahan di kampung itu semakin terasa. Tidak drastis, tidak mencolok, namun nyata. Kini terdengar suara anak-anak mengaji di sore hari. Terdengar diskusi tentang makna hidup di beranda rumah-rumah. Terdengar doa-doa yang dulu asing, kini menjadi bagian dari keseharian sebagian warga. Ia tidak pernah mengklaim semua itu sebagai hasil usahanya. Ia tahu, ia hanya perantara. Suatu pagi, seorang pemuda yang dulu paling keras menentangnya datang menghampiri. "Aku dulu salah menilaimu," ucapnya lirih. "Aku pikir kau hanya memberontak. Tapi sekarang aku melihat kau berjuang dengan cara yang damai." Ia tersenyum, menepuk bahu pemuda itu. Perjalanan mereka masih panjang. Ujian masih mungkin datang. Tidak semua orang akan setuju. Tidak semua luka akan langsung sembuh. Namun pondok kecil itu berdiri sebagai saksi bahwa di pedalaman yang jauh dari sorotan, perubahan bisa tumbuh pelan-pelan. Bahwa dakwah bukan tentang memaksa, melainkan memberi teladan. Bahwa keteguhan hati lebih kuat daripada tekanan sosial. Dan bahwa satu orang yang berani berdiri dalam keyakinannya, dengan sabar, dengan akhlak baik, dengan kasih sayang, mampu menyalakan cahaya di tempat yang sebelumnya gelap. Di suatu sore yang tenang, ia berdiri memandang pondok kecil itu dari kejauhan. Anak-anak tertawa di dalamnya. Suara mereka bercampur dengan desir angin hutan. Ia tersenyum. Perjuangannya belum selesai. Mungkin tidak akan pernah selesai. Namun kini ia tidak lagi merasa berjalan sendirian. Di pedalaman yang jauh dari jangkauan, sebuah lentera kecil telah menyala. Dan ia tahu, selama lentera itu dijaga dengan ketulusan, cahaya itu akan terus hidup.